Bab 516 Domain Dao Agung Siklus. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan aura emas terlihat sangat agung dan mendominasi. Bahkan dapat mengabaikan keberadaan kekuatan dunia yang mengekangnya. Dao Agung Siklus. Ini adalah pencapaianku paling tinggi. Silahkan menebak sesuka hatimu. Mulai sekarang aku akan membuatmu tidak bisa melakukan apapun. Xiao Yuan menghilang dari tempatnya dan berdiri di depan Jiang Kaifeng. Kecepatan Xiao Yuan tidak bisa diikuti oleh persepsinya. Jiang Kaifeng merasa kalau kekuatan dunia miliknya diblokir oleh aliran Dao yang ditunjukkan oleh Xiao Yuan. Seolah dirinya berada dalam wilayah kendalinya dan Xiao Yuan dapat memblokir kekuatan dunia sesuka hatinya. Xiao Yuan meninju dada Jiang Kaifeng dengan sangat keras dan aura emas mendorongnya ke belakang. Jiang Kaifeng diseret sangat jauh dan dia dapat merasakan bayangan dari jurang kematian dan kehidupan. Pukulan Xiao Yuan memberikan sensasi yang mengerikan untuknya dan kekuatan Dao ini sungguh di luar imajinasinya. Xiao Yuan dapat memutuskan koneksi Jiang Kaifeng dalam jarak jangkauannya dan ini disebut dengan domain siklus. Singkatnya Xiao Yuan adalah dunia itu sendiri dan dia menggunakan Dao Agung Siklus dengan menyatukannya dengan prinsip dunia untuk membentuk sebuah domain sejauh 100 meter. Jika Jiang Kaifeng berada di dalam jangkauan serangannya, maka Xiao Yuan dapat memblokir kekuatan dunia dan dirinya dipaksa harus bertarung dengan menggunakan ki miliknya. Xiao Yuan melesat ke arah Jiang Kaifeng dan pedang di tangannya sudah siap untuk menusuknya. Jiang Kaifeng dengan panik mengeluarkan sebuah perisai dan tusukan pedang ditahan langsung oleh perisai yang kokoh. Krak! Suara retakan terdengar sangat keras dan perisai itu hancur. Aura emas menyelimuti ki pedang dan Jiang Kaifeng tidak memiliki perlawanan sama sekali. Tubuhnya diseret oleh ganasnya ki pedang dan perlahan aura emas itu membuat pertahanannya melemah. Xiao Yuan masih terus mengejarnya dan tidak berniat untuk berhenti. Dengan sangat cepat Xiao Yuan dapat menyusul Jiang Kaifeng. Namun Jiang Kaifeng tidak berniat membiarkan dirinya dipukul dengan mudah. Aura membunuh Jiang Kaifeng meledak dan dia mengayunkan tangannya. Gelombang aura yang dahsyat menyapu ke arah Xiao Yuan dan menciptakan ledakan yang sangat besar. Tanah berguncang dengan hebat dan segera Jiang Kaifeng terbang menjauh ke atas langit. Dia tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan memberikan perlawanan keras kepadanya dan dia harus berhati-hati. Xiao Yuan keluar dari pusat ledakan dan darah mengalir dari sudut mulut dan kepalanya. Namun aura emas dengan cepat membuatnya pulih. Jiang Kaifeng mengeluarkan pedangnya dan mengayunkannya ke arah Xiao Yuan. Kekuatan dunia mulai mengamuk dan daratan mulai terbelah oleh kekuatan Jiang Kaifeng. Gagak emas berkaki 9 keluar dari dalam jurang dan Xiao Yuan berada di dalamnya. Gagak emas melesat ke arah Jiang Kaifeng dengan sangat cepat dan benturan antara mereka menciptakan gelombang yang membuat daratan sekitarnya hancur. Bing dan yang lainnya sudah menyelesaikan semua ras mayat. Walaupun korban jiwa tidak sedikit tetapi mereka dapat menyelesaikan mereka. Namun mereka dikejutkan oleh gelombang pertempuran hebat antara Xiao Yuan dan Jiang Kaifeng. Kali ini Bing harus mengakui bahwa tidak ada tempat untuknya ikut ambil bagian dalam pertarungan ini. Pukulan demi pukulan terus berbenturan dan mereka berdua sama-sama memiliki luka yang jelas. Masing-masing dari mereka memiliki keunggulan dalam pertarungan. Sulit. Bab 517 Krisis. Gelombang aura di atas langit menjadi sangat intens dan menciptakan ledakan yang cukup kuat. Langit menjadi sangat gelap dan petir mulai mengamuk. Sosok Xiao Yuan terlempar dari atas langit dan menabrak tanah dengan keras. Jiang Kaifeng sendiri juga mendapatkan banyak luka. Namun ketika jarak antara dirinya dan Xiao Yuan jauh maka kendalinya akan kekuatan dunia sudah kembali dan mudah baginya untuk menyembuhkan diri.
Mereka berdua sudah seperti monster yang memiliki energi yang tidak terbatas. Pertarungan mereka memakan waktu yang lama dan tidak ada satupun dari Xiao Yuan ataupun Jiang Kaifeng yang menunjukkan tanda-tanda akan kelelahan. Aura emas yang berada di sekitar Xiao Yuan mulai menipis. Dao Agung Siklus miliknya tidak bisa dipertahankan lagi. Jiang Kaifeng yang melihat hal ini tersenyum dengan bangga. Xiao Yuan terlalu memaksakan kekuatan Dao-nya. Penggunaan terus-menerus akan berakibat buruk pada jiwanya. Namun harus dia akui bahwa Xiao Yuan sangatlah kuat. Jika mereka sama-sama seorang dewa maka Jiang Kaifeng tidak akan bisa melawan Xiao Yuan dengan kemampuannya yang gila. Sepertinya pemenang sudah ditentukan. Kekuatan Dao milikmu itu sangat mengerikan. Tapi sayangnya tidak akan bisa bertahan lama, kata Jiang Kaifeng dengan percaya diri. Xiao Yuan menghela nafas dan tidak terlalu peduli dengan perkataan Jiang Kaifeng. Hanya dalam kondisi berbahayalah kultivator akan tumbuh menjadi lebih kuat. Segera dia mengeluarkan tombak tulang dan pedang pemakan jiwa. Api emas muncul di dahi Xiao Yuan dan segera dia melebur keduanya. Hancurnya tombak tulang membuat ruang di sekitarnya seolah akan runtuh dan pedang pemakan jiwa berubah menjadi cairan logam. Bajingan! Kau benar-benar sudah meremehkan diriku karena berani memulai penyulingan. Kau akan membayar untuk penghinaan ini, teriak Jiang Kaifeng dengan marah. Di tengah pertarungan Xiao Yuan berani menyuling kedua artefaknya. Jelas ini adalah penghinaan besar bagi lawannya. Terlebih Jiang Kaifeng sangat menginginkan tombak tulang. Sekarang semuanya sudah dilebur oleh Xiao Yuan dan mustahil untuk mendapatkannya sekarang. Jika Xiao Yuan gagal maka dia hanya akan mendapatkan kerugian. Namun jika berhasil Jiang Kaifeng tidak tahu artefak mengerikan macam apa yang akan muncul. Jiang Kaifeng tidak berani bertaruh dengan hidupnya. Kali ini adalah kesempatan emas untuk benar-benar membunuh Xiao Yuan. Jiang Kaifeng mendesaki mayat dan auranya melonjak ke atas langit. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Aku serahkan kepadamu kawan." Bing tiba-tiba melesat ke arah Jiang Kaifeng dan ayunan ekornya menghantam langsung ke arah Jiang Kaifeng dan membuatnya terpental cukup jauh. Aura binatang suci meledak dengan gila dan Bing membuka mulutnya. Sinar berwarna hitam menyembur langsung ke arah Jiang Kaifeng. Boom! Ledakan yang besar membuat tanah berguncang dan Jiang Kaifeng yang berada di pusat ledakan mendapatkan banyak luka. Fokusnya hanya untuk Xiao Yuan dan sesaat dia lengah dengan mengabaikan sosok Bing. Aku tidak mungkin bisa mengalahkannya. Cepat pikirkan caranya. Bing berubah menjadi wujud manusia. 10 menit. Berikan aku waktu 10 menit dan ketika ini selesai maka aku akan mengakhirinya, kata Xiao Yuan dengan tegas. Aku tidak bisa berjanji. Bing terbang ke arah Jiang Kaifeng yang sedang memulihkan dirinya dan api di tangannya dilemparkan langsung ke arah Jiang Kaifeng. Dinding dari kekuatan dunia mulai terbentuk dan api Bing ditahan oleh Jiang Kaifeng. Aura dunia mulai mengamuk dan sebuah tangan yang besar menamparkan Bing dan membuatnya mundur. Episode sebelumnya. Bab 516 Domain Dao Agung Siklus. Episode berikutnya. Bab 518 Kekuatan Sejati Kunpeng. Bab 518 Kekuatan Sejati Kunpeng. Jiang Kaifeng menjadi sangat marah dan aura membunuh yang kuat meledak dengan gila. Semut yang menyebut diri mereka sebagai binatang suci. Kau akan mati karena berani mengganggu dewa ini. Omong kosong. Tuan ini adalah binatang suci legendaris Kunpeng. Aku akan memakan semuanya yang ada di depanku. Termasuk dirimu bajingan yang menyebut dirinya dewa, kata Bing dengan bangga. Bing sudah memakan banyak sekali jiwa kultivator tingkat Sein. Saat ini kekuatannya sudah berada di puncak masa jayanya.
Namun dia tidak memiliki keyakinan penuh untuk berhadapan dengan Jiang Kaifeng yang memiliki kontrol penuh terhadap kekuatan dunia. Monster Qi meledak dari tubuh Bing dan dia membakar esensi darahnya. Sebuah bola hitam muncul di antara kedua tangannya dan gelombang aura yang besar memaksa Jiang Kaifeng mundur. Energi alam dalam jumlah yang besar ditarik ke dalam bola hitam dan Bing memaksanya sampai ke batas di mana dia bisa melakukannya. Semut. Rupanya kau memiliki kemampuan yang hampir sama dengan bocah itu. Kau bahkan bisa menyerap energi alam dalam jumlah yang besar dan melemahkan kekuatan dunia. Kata Jiang Kaifeng dengan dingin. Cui. Tentu saja aku bisa melakukannya karena aku yang memberikan kemampuan ini kepadanya. Bahkan Kaisar Bintang sendiri akan memutuskan lari setelah melihat hal ini. Jika kau memiliki keberanian maka terimalah seranganku. Kata Bing dengan bangga. Di antara kelima binatang suci memang naga yang paling kuat mengingat daya tahan dan kekuatan tubuh fisik mereka yang sangat luar biasa. Sedangkan Phoenix memiliki api penyucian yang dapat membuatnya selalu bereinkarnasi ataupun menghancurkan penghalang. Harimau langit memiliki mata langit yang dapat melihat kebenaran. Sedangkan Qilin memiliki tubuh fisik yang sedikit di bawah naga. Namun jika ini menyangkut soal serangan siapa yang paling kuat maka Bing adalah jawabannya. Kunpeng memang tidak memiliki tubuh fisik yang tangguh ataupun memiliki spiritualitas yang kuat seperti Phoenix. Tapi dia memiliki satu kemampuan yang dapat menghancurkan segalanya yaitu meminjam energi alam. Jika Kaisar Bintang meminjam kekuatan ratusan bintang maka Bing dapat menggunakan energi alam sesuka hatinya. Walaupun terdapat efek buruk dan membuat alam menjadi rusak jika dia mengambil energinya secara berlebihan. Namun semua itu sepadan dengan daya hancurnya. Karena itulah sosok Kunpeng disebut sebagai salah satu bencana. Kemanapun dia pergi selama Bing menyerap energi alam, tempat itu akan hancur total dan menjadi tempat yang tidak layak ditinggali. Jiang Kaifeng tersenyum dan merasakan perasaan yang sama ketika dia menerima serangan Kaisar Hasrat. Bola hitam itu membesar sampai 1 meter dan alam di sekitarnya mulai rusak. Xiao Yuan sendiri bahkan sangat terkejut dengan kemampuan Bing. Dia tidak menyangka kalau energi alam dapat digunakan dengan cara seperti ini. Hahaha, majulah. Keluarkan semua yang kau miliki. Jiang Kaifeng merasa tertantang oleh gerakan yang dibuat oleh Bing. Pergi dan matilah. Bing mendesaki monster miliknya dan bola hitam itu melesat ke arah Jiang Kaifeng dengan energi alam yang meledak-ledak. Sebuah tangan raksasa yang terbentuk dari kekuatan dunia berusaha menghentikan bola itu. Namun dengan cepat kekuatan dunia diserap oleh bola hitam dan membuat auranya semakin kuat. Bing berlutut di tanah dan tersenyum dengan puas. Jiang Kaifeng tidak tahu bahwa kekuatan dunia itu sendiri juga termasuk dalam energi alam. Dirinya mencoba menghentikannya namun sayangnya dia salah. Bola hitam itu akan semakin kuat dan tidak akan berhenti sampai mengenai targetnya. Episode sebelumnya. Bab 517 Krisis. Episode berikutnya. Bab 519 pemenang sudah ditentukan. Bab 519 pemenang sudah ditentukan. Kecepatan bola hitam itu sangat cepat dan Jiang Kaifeng tidak memiliki waktu untuk menghindar. Bola hitam itu tepat mengenai dirinya dan menyeretnya ke atas langit. Ekspresi Jiang Kaifeng mulai berubah menjadi kekhawatiran dan dia tidak menyangka kalau ada kemampuan spesial seperti ini. Boom! Bola hitam itu meledak di atas langit dan memicu daya hancur yang besar. Gelombang kekuatan penghancur yang luar biasa menyapu ke segala arah dan di atas langit hanya terlihat kehancuran. Ruang di sekitarnya seolah dapat runtuh kapan saja dan Bing tidak menyangka bahwa kekuatan penuhnya akan semengerikan ini.
Semua orang yang melihat dari jarak yang sangat jauh terkena dampak dari hempasan gelombang dan diseret oleh angin yang sangat kencang. Lubang hitam tercipta di atas langit dan energi alam terus-menerus meledak. Xiao Yuan sedikit kehilangan fokusnya dan hanya bisa menelan ludah melihat kekuatan Bing. Jika itu dirinya sekalipun memiliki tubuh fisik abadi, Xiao Yuan yakin bahwa dia tidak akan baik-baik saja. Bing memuntahkan banyak sekali darah dan mendapatkan cedera. Namun senyum yang puas terlihat jelas di wajah. Bing tidak terlalu berharap kalau serangannya dapat membunuh Jiang Kaifeng. Namun dengan kekuatan penghancur seperti ini seharusnya dia mendapatkan luka yang keras. Sebelumnya dia sudah dipermalukan oleh Jiang Kaifeng dengan menyegelnya dengan memakunya di tanah. Namun semua penghinaan itu sudah terbayar lunas. Mata dibayar mata dan gigi dibayar gigi yang membuat mereka impas. Sosok Jiang Kaifeng mulai muncul dan sesuai prediksi Bing. Setengah bagian dari tubuhnya hancur dan kondisinya terlihat sangat berantakan. Untuk menahan serangan Bing, dia mengorbankan semua ki miliknya dan ketiga artefak. Ekspresinya terlihat sangat marah dan kekuatan dunia mulai membantunya untuk pulih. Namun dengan luka seberat itu dia tidak mungkin pulih dengan cepat dan sekarang niat membunuh meledak dari dirinya yang marah. Matilah kau sialan. Jiang Kaifeng menggunakan kekuatan dunia dan rantai hitam dengan ujung yang tajam bergerak ke arah Bing. Namun tiba-tiba sebuah retakan ruang yang besar muncul di depan Bing dan memblokir rantai hitam. Bing tersenyum dan berkata, "Akhirnya sudah selesai." Jiang Kaifeng berbalik ke belakang dan melihat Xiao Yuan yang berjarak 3 meter darinya. Pedang emas di tangan Xiao Yuan samar-samar memancarkan fluktuasi dao dan kekuatan ruang yang sangat luar biasa. Sekarang Jiang Kaifeng sudah berada di dalam domain siklus Xiao Yuan dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan dunia. Tubuh Jiang Kaifeng yang baru saja beregenerasi ditebas oleh Xiao Yuan menjadi 2 bagian. Tebasan pedang Xiao Yuan membuatnya tidak beregenerasi dan bilah pedangnya memancarkan kekuatan ruang hampa. Aku akan mengembalikan kata-katamu yang sebelumnya. Sekarang pemenangnya sudah ditentukan dan kau akan mati di sini. Pedang penghancur ruang. Sesuai namanya, bahkan jika kau memiliki kekuatan dunia untuk membantumu pulih, kau tidak akan bisa melakukannya sekarang, kata Xiao Yuan dengan dingin. Jiang Kaifeng mendesaki miliknya dan tidak berniat untuk menyerah. Xiao Yuan mengangkat pedangnya dan jiwa gagak emas berkaki 9 muncul di belakangnya. Tebasan siklus ruang. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dan ki pedang itu menggores dada Jiang Kaifeng. Perlahan Jiang Kaifeng menjadi lemah dan tubuhnya sedikit demi sedikit terkikis oleh aliran ruang. Jiang Kaifeng mulai menghilang dan mati dengan keganasan dao siklus ruang. Sebuah tungku hijau muncul di depan Xiao Yuan dan itu merupakan perwujudan dari prinsip dunia. Perlahan Xiao Yuan turun dan tubuhnya kehilangan banyak vitalitas. Darah menyembur dari mulutnya dan dia segera duduk untuk menstabilkan dirinya. Kali ini mereka sudah membunuh Jiang Kaifeng dan mendapatkan luka yang mungkin membutuhkan banyak waktu untuk sembuh. Episode sebelumnya. Bab 518 Kekuatan Sejati Kunpeng. Episode berikutnya. Bab 520 Hasil yang memuaskan. Perang. Bab 520 Hasil yang memuaskan. Bing perlahan berjalan ke arah Xiao Yuan dan berkata, "Kekuatanmu itu dapat menebas ruang dan waktu. Kau tidak pernah berhenti membuatku terkejut. Tapi sepertinya kau membayar harga yang mahal, bukan?" "Ya. Jiwaku hampir saja hancur dan aku kehilangan 1/4 umurku. Siklus itu seperti sebuah roda. Jika kau ingin mempercepat putarannya maka kau harus memotong bagiannya. Karena aku belum bisa menguasai kekuatan ini sepenuhnya maka aku menggunakan daya hidupku sendiri sebagai bayarannya."
Jawab Xiao Yuan sambil duduk dengan santai. Sebuah kemampuan yang tabu. Daya penghancurnya mungkin tidak besar tapi efeknya mungkin tidak ada satupun orang yang bisa menghentikannya. Bing berkata dengan penuh kekaguman. Semua orang yang sebelumnya membantu Xiao Yuan dalam perang melawan ras mayat mereka datang. Mereka semua berlutut di tanah dan menghormati Xiao Yuan sebagai yang tertinggi. Salam untuk dewa yang baru. Kami semua bersedia tunduk kepada dewa dan melayaninya dengan hati yang tulus. Kata seorang pria tua dengan hormat. Panggil aku Kaisar Perang Xiao Yuan. Aku tidak tahu motif apa yang kalian miliki padaku. Tapi aku tidak berniat untuk memiliki pengasuh. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Nama saya adalah Ding Xuan. Kaisar Perang Xiao saat ini adalah orang yang sudah membunuh Jiang Kaifeng. Awalnya tempat ini sangat damai dan sejak Jiang Kaifeng menjadi seorang dewa dan memiliki kendali penuh terhadap prinsip dunia, dia mencoba merubah semuanya menjadi bonekanya dengan cara merubah semua ras menjadi ras mayat. Ding Xuan melanjutkan. Kami yang tidak setuju memutuskan untuk melawannya habis-habisan. Namun kekuatan satu orang yang menyandang gelar dewa tidak bisa kami lawan dan memaksa kami untuk bersembunyi di dunia pasif selama 2000 tahun. Dunia ini sudah rusak sejak awal dan kami hanya berharap kalau Kaisar Perang dapat membantu kami untuk memulihkannya sebagai dewa yang baru. Xiao Yuan mengangguk dan berkata, sekarang kalian sudah bebas. Jangan lakukan pertarungan yang tidak perlu dan fokus membangun ulang dunia ini. Bahkan jika kalian tidak memintaku, aku akan tetap menjadi dewa. Tapi aku tidak akan menanggalkan namaku sebagai Kaisar Perang. Kalian bisa pergi dan melakukan apapun seperti menata ulang. Aku tidak terlalu suka ikut campur dalam kehidupan kalian. Saat waktunya tiba aku akan memanggil kalian. Kami akan menunggu Kaisar Perang. Kata mereka semua dengan hormat. Semua orang pergi dan ketika Xiao Yuan memberikan kebebasan mereka merasa sangat senang. Tidak peduli siapa yang akan menjadi dewa. Selama 2000 tahun kehidupan mereka sangat sulit karena ulah Jiang Kaifeng. Setidaknya mereka tidak harus menyiksa diri mereka menjadi ras mayat. Bing melihat ke arah Xiao Yuan dan tersenyum. Jangan bersikap sok kuat. Bahkan untuk berdiri saja kau tidak akan mampu. Matamu itu benar-benar sangat jeli. Kata Xiao Yuan dengan wajah yang pucat. Tidak jauh dari tempat ini ada sebuah istana yang besar. Aku rasa bajingan itu adalah pemiliknya. Sekarang dia sudah mati dan kita akan menggunakannya untuk memulihkan diri kita. Bing melihat ke satu arah. Aku akan merepotkanmu untuk membawaku ke sana. Xiao Yuan berkata dengan santai. Bing mengangkatnya dan bergegas pergi menuju istana. Sekarang semuanya sudah berakhir dan mungkin akan memakan banyak waktu sampai mereka berdua pulih sepenuhnya dan Xiao Yuan akan menjadi dewa baru dari dunia ini. Episode sebelumnya. Bab 519 pemenang sudah ditentukan. Episode berikutnya. Bab 521 pemulihan. Bab 521 pemulihan. Sampainya mereka di istana Bing menempatkan Xiao Yuan di sebuah ruangan dan segera meninggalkannya sendirian untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bing juga mendapatkan luka yang keras dan terus menahan rasa sakit karena menyerap energi alam melebihi batas tubuhnya. Xiao Yuan memakan semua pil roh dan mulai menggabungkan prinsip dunia untuk menjalin sebuah koneksi. Tungku hijau muncul di dalam dunia dan tian miliknya dan kelima bintang mulai bersinar. Namun sepertinya ini akan memakan waktu yang lama sampai Xiao Yuan benar-benar bisa mengendalikan semuanya sepenuhnya. Untuk sekarang dia akan fokus dalam pemulihannya terlebih dahulu.
Waktu berlalu 10 tahun sejak pertempuran besar antara Kaisar Perang melawan Jiang Kaifeng yang dimana Kaisar Perang Xiao Yuan yang keluar sebagai pemenang. Semua orang sangat senang mendapatkan kembali kebebasan mereka selama 2000 tahun. Akhirnya mereka dapat menerobos ke tingkat primordial setelah keluar dari dunia pasif. Untungnya mereka sangat bersyukur bahwa Kaisar Perang tidak pernah ikut campur tentang masalah mereka. Walaupun dunia ini baru mengalami pertempuran besar dan sisa-sisa pertarungan masih sangat jelas terasa, tapi mereka yakin bahwa dalam kurun waktu 100 tahun ke depan aura dunia ini akan pulih sepenuhnya. Bing sesekali keluar dan berkeliling melihat dunia yang baru. Ras monster mengakui Bing sebagai raja tertinggi mereka di bawah penguasa dunia. Jadi setiap kali Bing datang mereka akan menyambutnya dengan harta berharga yang sudah mereka kumpulkan. Dirinya tidak perlu mengkhawatirkan kondisi Xiao Yuan ataupun menjaganya. Walaupun Xiao Yuan terluka tapi Bing ragu ada orang bodoh yang berani menantangnya setelah melihat kemampuannya. Bing sekarang berada di atas gunung yang tinggi dan tidak jauh dari tempatnya ada sebuah kerajaan dari ras monster. Raja monster di tempat itu adalah elang perak yang bernama Liang Mao. Kekuatan Liang Mao di puncak tingkat Sein dan garis darah ras monster miliknya cukup kuat. Liang Mao berada di belakang Bing dan memberi hormat. Tuan Kunpeng. Ini semua adalah buah dan tanaman herbal tingkat Sein yang kami kumpulkan. Semua ini sangat cocok digunakan untuk penyembuhan Kaisar Perang yang agung. Kenapa setiap aku datang kalian selalu memberikan sesuatu seperti ini? Apakah tuan ini terlihat seperti pengemis di matamu? Aura binatang suci Bing meledak dan menekan garis darah Liang Mao. Liang Mao berlutut di tanah dan tahu benar dengan kengerian binatang suci. Bahkan jika dia berada di puncak tingkat Sein, garis darah dari ras monster tidak akan pernah bisa dia langgar. Mungkin ini memang terdengar tidak adil namun ini adalah fakta mutlak. Binatang suci terlahir dari ki kekacauan dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh darah ras monster yang bukan berasal dari ki kekacauan. Monster rendahan ini tidak berani melakukan hal seperti itu. Semua ini dilakukan karena rasa terima kasih kami untuk Kaisar Perang dan Tuan Kunpeng karena memberikan kami kebebasan dengan menyingkirkan Jiang Kaifeng. Kata Liang Mao dengan keringat dingin yang bercucuran. Sudahlah. Aku akan mengambil semuanya nanti. Ngomong-ngomong apakah dunia ini tidak memiliki binatang suci? Tanya Bing dengan penasaran. Jawab Tuan Kunpeng. Seharusnya mereka ada namun sejak Jiang Kaifeng menjadi seorang dewa, hal pertama yang dia lakukan adalah mengeksekusi binatang suci. Seharusnya dia sangat sadar tentang kekuatan dari binatang suci. Jadi dia tidak berani mengambil resiko untuk mencoba merekrutnya. Tapi semua itu masihlah pendapat pribadi saya. Kata Liang Mao dengan jujur. Episode sebelumnya. Bab 520 hasil yang memuaskan. Episode berikutnya. Bab 522 satu kesatuan. Bab 522 satu kesatuan. Bing menghela nafas dan sedikit kecewa dengan dirinya yang tidak bisa menemukan binatang suci lainnya. Singkatnya jika bukan karena Jiang Kaifeng mungkin dirinya bisa bertemu dengan mereka dan menentukan siapa yang paling kuat. Namun ini barulah awal dan masih ada 3 orang lagi yang mungkin kekuatannya di tingkat yang sama dengan Jiang Kaifeng. Namun Bing cukup yakin bahwa Xiao Yuan dapat melampaui semuanya. Dao siklus agung yang dimiliki Xiao Yuan sangat luar biasa. Dia bisa menciptakan domain di mana dia bisa memblokir kekuatan dunia. Jadi Bing tidak perlu khawatir untuk berbagi kesulitan dengannya. Di sisi lain Xiao Yuan sudah pulih sepenuhnya dan prinsip dunia itu melebur di dalam dirinya. Di dalam dunia dantian miliknya terdapat sebuah ruang putih yang terisolasi.
Xiao Yuan berada di dalam ruangan putih itu dan di depannya terdapat proyeksi akan dunia yang dia atur. Namun terdapat 4 ruang kosong yang merupakan bagian lain yang membentuk sebuah lingkaran. Sekarang Xiao Yuan sudah mengerti segalanya dan sebenarnya kelima dunia merupakan sebuah satu kesatuan yang merupakan 5 potongan puzzle. Jika bukan karena pembatas yang memisahkan kelima dimensi ini maka semuanya akan membentuk satu dimensi dan dunia yang besar. Xiao Yuan tidak tahu apa yang sebenarnya ayah Lei Yunting pikirkan dengan memisahkan kelima tempat ini. Namun Xiao Yuan sudah bisa menebak hasil akhirnya. 5 dimensi dan 5 orang dewa yang mengendalikannya. Singkatnya mereka akan dipaksa bertarung dalam perebutan ini. Mungkin terdapat rahasia besar di balik semua ini, namun jika orang yang dapat menguasai satu dunia bisa naik ke tingkat dewa, maka jika orang yang bisa menguasai kelimanya dan berhasil menyatukannya maka kemungkinan besar ini akan menjadi tingkatan yang di luar akal sehat. Kelihatannya ini akan menjadi pertempuran besar. Jiang Kaifeng pernah mengatakan kalau dirinya pernah menghadapi iblis yang memegang 2 prinsip dunia. Jadi sekarang ada 2 orang dan salah satunya iblis itu. Jika benar maka aku tidak boleh melambat. Lei Yunting tidak mungkin meninggalkan wilayah leluhur. Jadi setidaknya sebelum aku kembali aku harus mengambil prinsip dunia yang paling lemah dan menghentikan momentum iblis itu. Kata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. Xiao Yuan merasakan lonjakan besar dalam kekuatan spiritualnya dan banyak energi murni yang sudah diserap oleh tubuhnya. Dunia dantian miliknya mencapai level yang baru di mana dapat melahirkan kultivator tingkat Sein. Walaupun tingkat primordial masihlah yang terkuat di sana, namun Xiao Yuan yakin tidak akan butuh waktu lama sampai kultivator tingkat Sein lahir. Xiao Bai muncul di dekat Xiao Yuan dan berkata, "Tuan, saya merasakan bahwa dunia ini berkembang lebih banyak dan aura dunia menjadi semakin padat. Apakah Tuan membuat terobosan besar?" "Ya. Selama itu baik maka tidak perlu ada perdebatan," kata Xiao Yuan dengan santai. Beberapa ras mengeklaim diri mereka sebagai raja. Apakah saya harus bergerak untuk memperingatkan mereka? Tanya Xiao Bai dengan hormat. Tidak perlu mencampuri kehidupan bahagia mereka. Dewa tidak akan pernah ikut campur dalam kehidupan makhluk fana. Tidak peduli apapun yang terjadi selama mereka tidak berusaha untuk merusak dunia ini ataupun mengambil alih, lebih baik tetap diam. Aliran waktu di sini lebih cepat dan mungkin mereka akan mati karena umur. Biarkan takdir mereka yang menentukan apakah mereka dapat membuat sesuatu besar di masa depan atau tidak. Kata Xiao Yuan dengan santai. Episode sebelumnya. Bab 521 Pemulihan. Episode berikutnya. Bab 523 Penguasa Dunia. Bab 523 Penguasa Dunia. Xiao Yuan perlahan membuka matanya dan merasakan energinya meluap seperti sebuah lautan. Dunia dantiannya menjadi sangat luas dan menyamai wilayah leluhur itu sendiri. Dia sepertinya sudah berada di tingkat dewa puncak. Perkembangan dunia dantian memberikan pengaruh besar baginya. Semakin banyak orang kuat yang terlahir dan daratan semakin luas, maka kekuatan yang akan dia peroleh semakin besar. Terlebih dia memiliki 3 prinsip dunia yang 2 diantaranya sangat sebanding. Walaupun dunia liontin emas tidak sebagus dunia ini ataupun dunia dantian miliknya, namun hal itu cukup memberikannya pengaruh. Jika sekarang dia bertemu dengan orang seperti Jiang Kaifeng maka Xiao Yuan tidak akan kesulitan untuk membunuhnya. Xiao Yuan berdiri pergi ke halaman. Di sana dia melihat tumpukan harta yang hampir sebesar bukit. Sudah lebih dari 10 tahun. Sepertinya Bing sudah memungut banyak pajak.
kata Xiao Yuan dengan senyum yang lebar. Namun semua harta ini tidak berguna untuknya. Tapi Xiao Yuan mungkin akan memberikannya kepada keluarganya sebagai sumber daya untuk berlatih. Kesadaran ilahi Xiao Yuan mencakup seluruh dunia dan dia dapat merasakan bahwa sudah ada beberapa kerajaan berdiri. Di sebuah istana yang merupakan kerajaan yang dibentuk ras manusia, Ding Xuan yang mengambil alih posisi raja merasakan tatapan mata yang sedang mengamatinya. Bing dan Liang Mao juga merasakan perasaan yang sama. Kekuatan dunia berkumpul di depan mereka dan membentuk wujud Xiao Yuan. "Kau menggunakan kekuatan bajingan itu?" tanya Bing dengan santai. "Ini hanya sebuah trik kecil dan jangan samakan aku dengannya. Aku menunggu kedatangan kalian di istana, sedangkan kau bisa melakukan apapun yang kau mau," kata Xiao Yuan dengan santai dan perlahan sosoknya menghilang. Bing mengangguk dan berkata, "Kau dengar itu? Dia membutuhkanmu di sana. Datanglah sendiri ke sana," dan sepertinya Ding Xuan juga dia panggil. Liang mau memberi hormat dan bergegas pergi dari sana. Bing segera berubah wujud ke bentuk kunpeng dan terbang kembali untuk melihat perkembangan Xiao Yuan. Bagaimanapun juga sekarang Xiao Yuan merupakan seorang dewa. Seharusnya kekuatannya di atas Jiang Kaifeng dan dia juga penasaran dengan apa yang akan dia rencanakan ke depannya. Setelah beberapa waktu akhirnya Bing sampai di istana dan masuk ke dalam. Fluktuasi kekuatan ruang menyembur dengan gila dan Bing merasakan tekanan yang sangat kuat. Di singgasana Xiao Yuan duduk dengan santai dengan pedang pemecah ruang yang tertancap di depannya. Bing merasakan kalau pedang itu sangat berbahaya dan cukup membuatnya merasa tertekan. "Sialan! Simpan pedang itu. Apakah kau berusaha untuk pamer?" teriak Bing dengan kesal. Maaf." Xiao Yuan melambaikan tangannya dan menyimpan kembali pedangnya. "Hah? Sepertinya kau sudah berada di tingkat dewa. Jika dibandingkan dengan Jiang Kaifeng, tekanan yang kau keluarkan jauh lebih intens," kata Bing sambil duduk di tangga. "Kau bercanda. Jika Jiang Kaifeng masih hidup, dengan sedikit usaha aku bisa membunuhnya jika aku mau," kata Xiao Yuan dengan bangga. "Lalu apa yang kau rencanakan?" tanya Bing dengan kesal. "Sebenarnya aku sangat ingin kembali. Tapi koridor ruang sudah aku hancurkan demi mencegah Jiang Kaifeng kabur. Membuatnya bukanlah hal yang rumit bagiku namun membutuhkan waktu 2 tahun. Kata Xiao Yuan dengan santai. "Memangnya kenapa? 2 tahun bagi kultivator adalah waktu yang singkat. Bahkan masa hidupmu sendiri saja dapat mencapai ratusan ribu tahun atau mungkin jutaan. 2 tahun sama sekali tidak ada artinya," kata Bing dengan jujur. Episode sebelumnya. Bab 522 Satu Kesatuan. Episode berikutnya. Bab 524 Penguasa Dunia. Bab 524 Penguasa Dunia 2. Xiao Yuan mengangguk dan berkata, "Kau mungkin benar. Bahkan ketika aku masuk ke retret 10 tahun sudah berlalu sejak hari pertarungan kita melawan Jiang Kaifeng. Tapi setelah aku menginjakan kakiku ke tingkat dewa, aku memahami sesuatu yang besar tentang kebenaran dunia." Bing membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, "Apa maksudmu tentang kebenaran? Bisakah kau mengatakannya dengan jelas?" Perubahan zaman dan era baru dengan penguasa yang baru. Kelima dimensi ini merupakan satu dunia besar dan kami para dewa adalah kandidat. Para kandidat ini dipaksa untuk bertarung atau menyerahkan prinsip dunia dengan tujuan melengkapi puzzle yang dan menyatukan menjadi satu dunia. Xiao Yuan melanjutkan, "Ini hanya tebakanku saja tapi siapa yang dapat melakukannya dan menguasai prinsip dunia besar ini, maka dia akan mencapai tingkat yang baru dan bahkan mungkin setara dengan Sang Pencipta."
Bing menepuk kepalanya dan tidak menyangka kalau akan mendengar hal ini langsung dari mulut Xiao Yuan. Walaupun hanya tebakan, namun apa yang dikatakan Xiao Yuan ini sangat masuk akal. Mungkin hanya mereka yang sudah berada di tingkat dewa sajalah yang dapat menyadarinya. Sekarang aku paham dengan apa yang kau rencanakan. Kau bermaksud untuk pergi ke 3 dimensi lainnya dan mengumpulkan semuanya, bukan? Kata Bing dengan sedikit menebak. Iya. Tapi aku tidak bisa membuang waktu ataupun meninggalkan tempat ini seenaknya. Aku memiliki rencana, namun aku juga membutuhkan seorang ahli dalam arai. Kata Xiao Yuan sambil mengusap kepalanya. Rencanamu terlalu rumit untuk aku pahami. Panggil saja aku ketika ada sesuatu yang menyenangkan. 10 tahun ini aku belum benar-benar pulih. Kata Bing dengan sedih. Kalau begitu gunakan saja apapun yang kau mau di gudang harta. Kata Xiao Yuan dengan santai. Bing adalah teman sekaligus dukungan besar untuknya. Jika dia pulih lebih cepat maka akan jauh lebih baik. Xiao Yuan tidak perlu bertarung sendiri dan tetap bersama menghadapi musuh asing. Bing mengangguk dan segera keluar dari aula istana. Dia tahu kalau mereka harus mengejar waktu sampai pertempuran akhir dan Xiao Yuan mendapatkan semua prinsip di tangannya. Setelah beberapa waktu Ding Xuan dan Liang Mao datang. Mereka berdua melihat Xiao Yuan dan segera masuk ke dalam. Aura kehadiran Xiao Yuan sangat kuat dan samar-samar mereka dapat merasakan kedalaman kekuatan yang mengerikan dari sosok Xiao Yuan. Salam hormat untuk Kaisar Perang. Kata mereka berdua sambil berlutut. Sepertinya kalian berdua sudah hidup dengan baik selama 10 tahun terakhir. Kata Xiao Yuan dengan santai. Tolong maafkan kelancangan kami dalam membentuk sebuah kerajaan tanpa izin dari Kaisar. Kata mereka berdua dengan ekspresi ketakutan. Jangan khawatir. Aku sama sekali tidak mempermasalahkannya. Tapi ingat ini baik-baik. Sekarang aku adalah satu-satunya penguasa. Dunia ini berada di bawah kendaliku. Aku tidak berniat untuk ikut campur dengan urusan kalian, tapi untuk sekarang kalian berdua harus fokus dalam mengembangkan dunia. Selain melahirkan banyak orang-orang kuat dan juga kompeten. Aku tidak mengizinkan adanya perang di antara kalian. Saat ini pemulihan dunia sangat dibutuhkan. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Kami berjanji kalau perintah dari Kaisar Perang akan terlaksana. Kami baru saja mendapatkan kebebasan dan bersedia untuk bekerja sama membangun ulang dunia ini bersama Kaisar Perang ke arah yang lebih baik. Episode sebelumnya. Bab 523 Penguasa Dunia. Episode berikutnya. Bab 525 Pengintip.